para pihak di sekolah. Yang pertama sudah kami sampaikan yaitu terkait dengan juknis ya. Di sana sudah kami sampaikan juknisnya itu adalah terkait dengan eh tar dulu ya, karena banyak bener apa apa namanya ini banyak bener buka ini buka. Ntar dulu Pak, saya buka dulu terkait dengan juknis itu adalah hmm, ya. Bapak Ibu sekalian, inilah keputusan Gubernur Banten nomor 141 tahun 2026. Eh, Nama filenya itu belakangnya itu adalah Kepgub Kepgub 141 tahun 2026 tentang SPMB Banten Publik. Jadi kalau ada file selain itu berarti itu file yang nggak berlaku ya. Nah, ini yang sudah kita sampaikan kepada para kepala sekolah, juga ke KCD, juga ke para pengawas. Kita itu menyampaikan yang ini ya. Nah, kemarin di dalam Pergub ini kita lihat dulu, salah satunya itu ada kewajiban dari sekolah itu adalah untuk membentuk kepanitiaan. Di sini ada eh, di sini ada kepanitiaan itu ada tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi SK di sekolah itu cukup dengan SK kepala sekolah. Nah, di mana tugasnya itu adalah mensosialisasikan pelaksanaan SPMB ya terhadap masyarakat di sekitar sekolah ya baik itu melalui rapat atau melalui sosialisasi baik pertemuan langsung, pertemuan daring ataupun mungkin juga spanduk ya yang sudah mulai bisa dilaksanakan. Nah, kemudian juga ya tentu saja di sana kan di kepanitiaan itu mungkin ada penanggung jawabnya, ada ketuanya, kemudian juga ada tim verifikator, ya tim verifikator. Nah, kemudian di sini juga panitia juga memfasilitasi calon murid yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara daring. Jadi nanti kalau seandainya ada di sekolah itu juga dibuatkan juga posko yang nanti akan membantu kalau seandainya ada calon siswa yang minta bantuan baik pada saat pelaksanaan pra SPMB maupun nanti pada saat pelaksanaan SPMB. Ya. Nah, kemudian juga yang ketiga itu adalah memvalidasi, memverifikasi dan memvalidasi keabsahan dokumen pendaftaran pra SPMB. Nah, kemudian yang SMK ini ada khusus SMK melakukan tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dalam tahap pelaksana SPMB.
Kemudian juga bagi yang SKH itu ada dapat melakukan asesmen bagi calon muridnya. Kemudian juga yang F itu menetapkan dan mengumumkan murid yang terima berdasarkan hasil seleksi. Kemudian memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. Jangan sampai nanti pengaduan itu semua yang ke sekolah itu dijawab tidak tahu. Kemudian juga nanti dialihkan ke KCD ataupun ke apa namanya ke provinsi. Jadi Bapak Ibu nanti harus memahami di dalam juknisnya itu, kemudian juga penanganan-penanganan ini. Sehingga pengaduan-pengaduan ini apa namanya dapat dilayani. Kemudian juga sehingga nanti tingkat hasil daripada SPMB-nya ini pun juga bisa lebih baik lagi. Karena kita itu mempunyai waktu yang luas, yang lapang untuk pelaksanaan pra SPMB. Nah, kemudian dua, yang selanjutnya itu adalah penetapan kuota, ya. Bapak Ibu sekalian, penetapan kuota ini kami sudah menyampaikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh bidang masing-masing bahwa inilah apa kuotanya, ya. Kuotanya masih kita draft. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kuota itu kita masih menggunakan kuota maksimal rombongan belajar untuk SMA itu ada dan untuk SMK itu ada 24 dan masing-masing satu rombongan belajar itu berisi 36 peserta didik. Nah, ini sudah kami sampaikan. Yang SMA sudah kami sampaikan di para grup kepala sekolah, yang SMK juga sudah kami sampaikan juga. Nah, kalau seandainya ini ada yang apa namanya tidak sesuai, maka yang wajib menyampaikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolahnya menghubungi saya, bisa via WA, melaporkan dari SMA Anu bahwa misalkan ada kesalahan. Nah, itu silahkan. Kami tidak menerima pengaduan dari operator atau dari guru dari sekolah. Tapi yang kami terima adalah WA langsung ataupun aduan dari kepala sekolah. Silakan karena ini sebentar lagi akan kita tetapkan sehingga dasarnya pada tanggal 20 nanti ini semua sudah draft ini sudah menjadi SK final. Nah, ini untuk SMA ini hanya rombel saja. Nah, untuk SMK ini kita apa masukkan terkait dengan konsentrasi keahlian, ya. Konsentrasi keahlian. Nah, untuk konsentrasi keahlian ini sudah kita sampaikan berdasarkan apa namanya usulan yang disampaikan oleh Kabid SMK, ya. Kabid SMK sudah menyampaikan ke kami, tetapi kami juga mungkin masih kalau seandainya sekolah misalkan eh, mau apa namanya komplain atau merubah ya silahkan saja sebelum nanti ditetapkan, ya. Nah, ini kemudian juga mungkin nanti konsentrasi keahliannya karena ini nanti akan kita kirimkan ke tim apa namanya eh, penyedia dari Metranet, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah kami sampaikan, silahkan atau nanti kami juga mungkin nanti akan kami sampaikan juga linknya. Kemudian juga untuk daya tampung ini kami juga menerima pengajuan ataupun data dari bidang Diksus terkait dengan program ADEM. Nanti kami minta Bapak Ibu sekalian yang ada terutama ya untuk SMK yang ada program ADEM itu mau disimpan di program apa? Mohon maaf di konsentrasi keahlian apa? Kalau yang SMA mungkin kami gampang karena tidak ada konsentrasi karena itu sifatnya umum. Jadi misalkan di SMA katakanlah SMA 2 Kota Serang ada misalkan 3 orang, nanti kuota yang ke publiknya kita kurangkan 3 orang. Selain itu juga
selain ada kuota ke publik juga, ada juga mungkin yang tidak naik kelas. Nah, ini nanti akan kita buka juga terkait dengan kuota yang akan dipublis dalam SPMB. Karena kuota yang akan dipublis dalam SPMB itu dikurangi kuota yang di SK-kan, dikurangi dengan program ADEM, kemudian juga dikurangi juga dengan siswa yang tidak naik. Nah, ini nanti kan akan kita sampaikan. Nanti kita mungkin berikan dalam bentuk link Google Sheet dan nanti Bapak Ibu bisa mengisinya dan kami kunci hanya di kolom ataupun sel tertentu yang bisa Bapak Ibu apa namanya inputkan. Kemudian juga selain daripada kuota untuk jalur SMA juga ada terkait dengan domisili. Nah, kami juga sudah menyampaikan ini terkait dengan draft domisili. Ini sesuai dengan usulan. Walaupun tadi ke kami masih ada yang bertanya, itu yang menentukan siapa? Wilayah domisili ini pure usulan dari sekolah, bukan usulan dari kami. Kami hanya menyampaikan linknya. Sekolah itu apa namanya mengisi. Nah, kalau seandainya nanti yang sudah kita sampaikan di grup kepala sekolah negeri juga itu misalkan ada perubahan, silakan aja kepala sekolahnya langsung lapor ke kami. Nanti kami akan langsung apa namanya menindaklanjutinya untuk perbaikan dalam draft dan nanti ini ada. Nah, kebanyakan ini sekarang itu beberapa sekolah itu mengunci domisili wilayah ini di dalam satu kecamatan. Ya itu sah-sah saja, silakan saja. Ya, karena nanti kalau misalkan ada yang bertanya ke kami kenapa misalkan dikunci, kami akan menjawab itu usulan dari sekolah. Ya, di sekolah tidak bisa berkelit. Nah, misalkan di sini SMA 1 Muncang dengan SMA 2 Muncang itu pure dia apa namanya mengusulkan ke kami itu domisili wilayahnya hanya di Kecamatan Muncang saja. Berarti nanti kalau pakai domisili wilayah nanti dia di luar Muncang tidak bisa daftar. Ya, ini. Itu barangkali terkait dengan apa namanya persiapan daya tampung dan juga domisili wilayah untuk pendaftaran jalur domisili pada SPMB SMA. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, eh, kita sudah menyampaikan bahwa jalur pendaftaran ini nanti akan dibuka setelah pra SPMB. Nah, untuk SMA saya sampaikan lagi bahwa kita itu ada 4 jalur untuk SMA ini. Sedangkan untuk SMK hanya 1 jalur. Ya, kalau yang SKH karena ini sifatnya apa luring, mohon maaf luring atau offline, maka yang SMK itu nanti bisa langsung daftar, mohon maaf yang SKH bisa langsung daftar ke SKH-nya masing-masing. Nah, jalur domisili ini adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili dalam wilayah penerimaan murid baru. Nah, ini berarti wilayahnya yang ini ya, wilayahnya yang ini yang sudah kita tetapkan. Wilayahnya yang ini ya. Nah, kemudian wilayah domisili ini dibagi 2. Ada domisili lingkungan sekolah, nah ada domisili wilayah. Nah, nanti yang dapat mendaftar di domisili lingkungan sekolah itu adalah siswa yang berada dalam data kecamatan yang masuk dalam wilayah SMA tersebut dan berjarak 500 meter dari sekolah bagi apa namanya SMA negeri di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan yang di wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak itu paling jauh 1000 meter dari lokasi sekolah. Nah, dari mana dapat angka 500 meter dan 1000 meter ini? Nah, ini akan diperoleh dari data ketika anak itu melakukan pra SPMB dan
lokasinya atau attitude-latitude-nya dari geospasial, anak itu sudah ditetapkan atau sudah divalidasi. Nah, ketika anak misalkan mendaftar, divalidasi, mendaftar ke sekolah negeri A, SMA negeri A, maka otomatis sistem akan menghitung. Kalau hasil hitungannya lebih dari 500 untuk di Kota Tangerang, dia tidak bisa daftar untuk domisili lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, pra SPMB ini sangat penting sekali kita laksanakan. Nah, kemudian juga nanti kalau yang jalur domisili wilayah, nah ini silakan. Setelah nanti domisili lingkungannya beres, kita buka domisili wilayah. Ini adalah semua yang ada dalam wilayah. Karena untuk domisili lingkungan sekolah ini nanti, Bapak Ibu sekalian, itu seleksinya itu yang pertama itu jarak dulu. Jadi domisili lingkungan sekolah itu seleksinya jarak, baru kemudian setelah jarak itu usia. Kalau usianya sama, baru yang ketiga itu adalah dulu-duluan yang mendaftar. Yang mendaftarnya bukan mendaftar pra SPMB, tapi pendaftaran nanti pada saat SPMB-nya. Nah, sedangkan nanti pada jalur domisili wilayah, ini nanti yang akan diseleksikan itu yang pertama itu adalah nilai rata-rata rapot 5 semester. Nah, kalau nilai rapotnya 5 semesternya itu ternyata di batas bawahnya ada yang sama, baru kita kepada jarak. Nah, kalau misalkan jaraknya sama, baru kepada usia. Usianya sama, baru kepada siapa yang duluan daftar. Nah, kemudian jalur yang kedua, yaitu jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini adalah diperuntukkan bagi siswa calon murid yang dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jadi nanti pada saat pra SPMB ada pertanyaan, ya, apakah Anda penyandang disabilitas? Nanti kalau diklik, maka nanti dia akan diminta persyaratan disabilitas dan nanti bisa mendaftar di afirmasi. Pak, bagaimana kalau seandainya saya tidak tahu, Pak? Nah, untuk yang jalur berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, ini kami mengambil data dari DTSEN, ya, DTSEN nasional. Jadi di DTSEN itu Bapak Ibu sekalian ada kami dikasih data 14 juta data. 14 juta itu adalah kurang lebih penduduk Provinsi Banten yang sudah disandingkan dengan DTSEN. Ada sekitar 4 juta data yang masuk ke dalam DTSEN. Nah, datanya itu nanti keterangannya desil 1, 2, 3, 4, sampai 10. Tetapi yang kita tarik nanti hanya desil 1 sampai desil 5. Nah, desil 1 itu apa artinya? Kalau desil 1 itu berarti keluarga prasejahtera paling bawah. Nah, kalau yang desil 2 lebih bagus lagi dan seterusnya. Nah, cuma kita difasilitasi hanya sampai desil 5. Dan ini tidak boleh diprotes karena datanya dari pusat. Data ini akan muncul ketika anak itu adalah melakukan pendaftaran, maka afirmasi itu akan muncul karena sudah kita sandingkan datanya. Misalkan anak begitu niknya terdeteksi desil 2 misalkan, maka ketika pendaftaran pra SPMB nanti muncul dia desilnya. Desilnya akan muncul. Nah, kemudian juga untuk jalur prestasi, ini diingatkan, jalur prestasi itu kita ada bagi 2, ada prestasi akademik. Prestasi akademik hanya melihat nilai rapot dan nilai tes TKA. Jadi rapot dengan TKA saja. Rapot 5 semester dan nilai TKA. Nah, Pak, sekarang TKA-nya kan belum keluar. Nggak apa-apa. TKA-nya nanti akan kita masukkan nilainya ketika saat pendaftaran itu muncul. Nah, kemudian untuk jalur prestasi non-akademik, ini adalah bagi yang siswa mempunyai prestasi dengan adanya sertifikat kejuaraan.
silakan. Nah, cuma di sini nanti Bapak Ibu sekalian, untuk prestasi non akademiknya itu yang pertama itu boleh masuk di tercatat dalam kurasi dalam SIMT, sistem informasi manajemen talenta Kemdikdasmen. Nah, kalau yang sudah ada di SIMT berarti itu sertifikatnya benar. Ya. Sedangkan yang tidak termasuk itu diharuskan sertifikatnya itu divalidasi atau dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Misalkan gini, ada lomba apa namanya taekwondo misalkan. Kan taekwondo itu ada yang berjenjang, ada yang enggak. Nah, yang berjenjang itu pasti penyelenggaranya itu pasti itu biasanya KONI misalkan. Nah, itu pasti ada. Nah, kalau yang nggak berjenjang pasti sebelum melaksanakan kegiatan dia lapor dulu, meminta izin melaksanakan kegiatan itu. Nanti yang memberikan izin itu yang melegalisir. Ya, ini. Kemudian juga ada kepengurusan dalam organisasi kepanduan atau organisasi intrasekolah. Kemudian juga prestasi dalam bidang keagamaan. Nah, kemudian ini jalur mutasi. Jalur mutasi itu perpindahan. Nanti dibuktikan dengan surat pindah. Nah, kemudian ini ada kuotanya. Jalur domisili itu 35%. Yang pertama kita buka dulu 20% untuk domisili lingkungan sekolah. Nah, sisanya 15% untuk daya tampung domisili wilayah. Kalau yang 20% ini tidak terpenuhi, maka ketika dibuka domisili wilayahnya ini akan ditambahkan. Ya. Kemudian jalur afirmasi 30%, jalur prestasi 30%. Nah, 30% itu kita bagi 25% itu untuk daya tampung prestasi akademik dan 5% itu untuk daya tampung non akademik. Nah, sedangkan jalur mutasi itu hanya 5%. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini persyaratan umum ya. Persyaratan umum yang harus disiapkan oleh siswa calon siswa ketika apa namanya mau mendaftar. Yang pertama itu adalah berusia paling tinggi 21 tahun. Nanti ini akan ngitung kalau usianya 1 Juli lebih dari 21 tahun tidak bisa daftar kecuali yang disabilitas. Ya. Nah, kemudian juga telah menyelesaikan pendidikan. Nanti ini ada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi SMK dengan keahlian tertentu itu dibolehkan ada persyaratan tambahan. Nah, ini untuk tahap pendaftarannya ada pra SPMB. Nah, pra SPMB itu SMA dan SMK. Kemudian baru setelah itu apa namanya dilakukan SPMB. Nah, pra PSBB itu dilakukan secara daring. Nah, jika siswa mengalami kendala, langsung datang ke satuan pendidikan dan dibantu ya. Tetapi tetap dibantu ini dalam arti kata hanya membantu upload. Sedangkan data-datanya itu harus sesuai dengan ketentuan. Misalkan gini, nanti diminta tagging lokasi. Nah, kalau dia daftar di sekolah, maka tidak boleh men-tagging alamat rumahnya di sekolah. Ya. Kemudian juga pra SPMB merupakan data isian calon siswa yang digunakan untuk pendaftaran SPMB dan akan diverifikasi oleh satuan pendidikan. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, hasil pra SPMB ini yang divalidasi oleh SMA negeri atau SMK negeri ini setara. Jadi kalau misalkan anak daftar pra SPMB meminta untuk diverifikasi oleh di SMK 1 Kota Serang, kemudian pada saat dia SPMB mendaftar ke SMA 1 Serang, maka itu tidak ada masalah. Jadi hasil dari apa namanya validasi panitia di SMK 1 Kota Serang itu sama dengan di SMA 1 Serang. Oleh sebab itu, tadi Pak Kadis menyampaikan, kita perlu kesepahaman di dalam validasi ini, di dalam validasi SPMB ini, pra-SPMB ini.
Nah, kalau seandainya nanti siswanya sudah daftar pra-SPMB, kemudian sudah divalidasi, maka siswa itu akan mendapatkan nomor pendaftaran dan PIN nanti untuk login ke sistem aplikasi SPMB untuk daftar. Jadi kalau siswa tidak ikut pra-SPMB, maka siswa tidak akan bisa ikut SPMB nanti di jadwal yang sebenarnya. Kemudian, nah ini calon murid hanya dapat memilih satu SMA negeri, SMK negeri, atau SK negeri. Nah, kemudian Ilah Hususon, bagi jalur prestasi akademik ya, maka siswa dapat memilih dua pilihan dengan menetapkan urutan prioritas. Jadi maksudnya begini urutan prioritas itu, misalkan ada anak mau milih, pilihan satunya untuk akademik itu adalah SMA Negeri 1 Serang, pilihan duanya SMA Negeri 2 Kota Serang. Nah, ketika dia diterima di SMA Negeri 1 tidak diterima, maka dia tidak akan langsung masuk ke SMA 2, tetapi dia akan melihat dulu di SMA 2-nya itu dia karena prioritas 2 dia melihat dulu prioritas pertamanya terpenuhi tidak. Kalau prioritas jumlah kuotanya oleh pilihan pertama terpenuhi, maka pilihan kedua ini tidak berlaku prioritasnya karena yang diprioritaskan itu adalah nanti dalam seleksinya itu adalah pilihan pertama. Baru nanti kalau ada sisa pilihan pertama, maka akan digunakan untuk prioritas pilihan kedua. Nah, ini juga nanti sama, yang SMK juga sama. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, eh, untuk pra-SPMB, ini pra-SPMB, ini sama sebenarnya ya, ini untuk SMA dan SMK. Yang pertama itu nanti calon siswa melakukan pra-SPMB melalui situs web spmb.bantenprop.go.id. Nah, ini nanti data yang disiapkan oleh siswa itu berbagai data yang harus disiapkan terkait dengan data kependudukan, akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian juga nilai rapot semester 1 sampai semester 5, kemudian juga terkait dengan prestasi. Prestasi itu adalah sertifikat, ya. Nah, kalau nilai TKA tidak diperlukan karena nilai TKA-nya belum keluar ya pada saat SPMB pra SPMB ini. Kemudian juga ada foto, kemudian ada foto selfie, yang menampilkan geotagging di depan rumah. Jadi dari foto selfie itu akan ketahuan apa latitude-latitudenya, apa titik domisilinya. Karena ini untuk menghitung jarak nanti ya. Kemudian juga mengupload dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk PDF. Ya, PDF. Ya. Nah ini. Kemudian, jadi semua dokumen-dokumen yang diperlukan nanti pada saat SPMB ini itu di-upload oleh calon siswa itu pada saat pra SPMB dan divalidasi. Ya, divalidasi. Nah, di sini nanti kalau seandainya sekolah melakukan apa namanya validasi, kalau seandainya sudah divalidasi semua, ternyata nanti ada komplainan lagi dari calon siswa, maka calon siswa itu akan harus datang ke sekolah untuk mengajukan pembatalan validasi, kemudian juga nanti dia melakukan lagi pra SPMB ulang dengan melengkapi dokumen-dokumen yang mungkin ada tambahan-tambahan. Nah, ini di Juknis kita melalui SMS atau email. Nah, ini juga sedang kita lihat, tapi dari pihak pengembang itu menyediakan aplikasi namanya Postgram. Ya, nanti mungkin juga nanti bisa melalui Postgram juga. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di sekolah harus melakukan validasi. Validasi itu harus benar-benar.
Dokumen kependudukan nanti dilihat dari apa kartu keluarga. Kemudian juga terkait dengan tagging lokasi, karena ini nanti untuk jarak. Kemudian juga terkait dengan sertifikat kejuaraan atau keterangan disabilitas atau keterangan pengurus organisasi intrasekolah ataupun juga kejuaraan intrasekolah. Nah, kemudian dalam verifikasi ini apakah melalui secara luring atau secara daring? Nah, dalam aturan ini diatur bahwa sekolah kalau dalam dianggap butuh atau dianggap memang diperlukan dapat memanggil calon siswa. Jadi verifikasinya itu bisa daring, artinya melihat dokumen semua dari sistem dan ataupun juga nanti bisa secara dipanggil ke sekolah, kemudian dilihat dokumennya, kemudian dokumen-dokumen tersebut divalidasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bersepakat bahwa operator tidak diberi pilihan untuk mengubah data. Jadi operator itu hanya diberi pilihan itu diterima validasinya atau ditolak. Nah, sehingga ini hal-hal yang nanti akan seolah-olah misalkan ada tudingan bahwa panitia dari sekolah ada bermain, itu nanti dipatahkan bahwa nanti semua inputting itu atau semua input data itu oleh siswa atau orang tua. Ya, nah ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, yang jelas bahwa pra SPMB ini waktunya sangat panjang, kurang lebih 40 hari. Panitia di sekolah ini bisa melakukan namanya pra SPMB. Dan untuk akuntabilitas, kami sudah menyampaikan bahwa nanti hasil verifikasi siswa yang sudah diverifikasi itu akan muncul di laman sekolah ataupun mohon maaf di menu sekolah yang tempat verifikasi. Jadi nanti misalkan SMA 1 Tangerang itu memverifikasi si A. Nanti nama si A itu akan muncul data terverifikasi di sekolah SMA 1 Tangerang. Itu akan muncul nomor peserta dengan nama dan SMP asal. Nah, sehingga orang tua juga bisa melihat siapa-siapa saja yang datanya sudah valid. Nah, data pra SPMB ini bukan merupakan data SPMB, tetapi nanti data itu digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ya. Nah, bagaimana sekolah melakukan verifikasi, Bapak Ibu sekalian? Karena kita menggunakan vendor yang sama dengan tahun yang lalu, maka cara verifikasinya sama dengan SPMB tahun yang lalu. Sama ya, nanti akan dibuka aksesnya, Bapak Ibu melakukan validasi, kemudian di sana itu ada opsi menerima atau menolak. Nah, kalau menolak pasti harus dicari catatan. Ya. Nah, ini. Ya. Demikian juga teman-teman yang SMK ya, teman-teman yang SMK juga. Karena yang teman-teman yang SMK ini kerjanya nanti lebih berat. Karena teman-teman yang SMK itu selain melakukan pra SPMB, nanti pada saat SPMB-nya dia juga melakukan tes minat dan bakat. Ya. Cuma kalau yang SMK itu nanti hasilnya masih offline pada saat SPMB-nya. Sedangkan yang SMA itu nanti hasilnya itu langsung online. Jadi ketika anak itu akan daftar di sekolah A untuk jalur dan sebagainya, maka akan langsung masuk ke dalam seleksi. Jadi tidak ada lagi untuk SMA itu pada saat pendaftaran akun operatornya itu bisa memvalidasi sebagainya, tidak perlu. Nanti pada saat SPMB jadwal pendaftaran SPMB berlangsung, yang SMA itu akun sekolahnya itu hanya bisa untuk menarik data saja. Menarik data saja, tidak bisa untuk melakukan validasi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi terkait dengan mekanisme validasi itu harus betul-betul dilakukan oleh para validator ini dalam pra SPMB. Ya.
Nah, ini jadi ada verifikasinya. Jadi nanti panitia itu melakukan verifikasi, validasi, tagging, kemudian terhadap nilai-nilai ini, kemudian juga untuk nilai dan sebagainya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa melakukan validasi sertifikat piagam kejuaraan melalui laman kurasi di sini atau validasi dari dinas instansi pemerintah terkait. Jadi kalau tidak ada di SIMTE, maka boleh juga apa namanya kejuaraan itu sertifikat kejuaraan itu legalisir, tapi oleh instansi pemerintah terkait. Jadi kalau yang bidang olahraga, kalau nggak di KONI, ya di dinas olahraga. Kalau yang berbicara di bidang sains, teknologi, kemudian pengetahuan, dinas pendidikan. Mungkin yang berbicara kebudayaan itu adalah di bidang kebudayaan kalau dipecah. Kalau misalkan disatukan dengan dinas pendidikan nggak ada masalah. Nah ini semua ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kepala sekolah dan para operator itu wajib nanti membuat fakta integritas atau SPTJM bahwa akan melaksanakan kegiatan dengan adil, transparan. Nah, itu dibuatkan dan nanti itu didokumenkan di sekolah. Nah, ini tadi dikatakan poin 11, jika dibutuhkan validasi yang lebih detail, panitia SPMB bisa memanggil calon siswa untuk meminta dokumen yang lebih jelas. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kalau seandainya ada pembatalan sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pra SPMB yang SMA juga sama dengan pra SPMB yang SMK. Langkahnya sama, ya. Hanya tadi dengan merubah kata-kata SMA dengan SMK. Ya. Nah, ini juga sama ininya dokumennya juga sama. Nah, sehingga karena sama maka hasil sekali lagi saya sampaikan validasi dari sekolah A itu bisa digunakan sekolah B. Ya. Karena siswa itu pada saat pra SPMB itu akan meminta divalidasi berdasarkan pilihan dia. Jadi kalau misalkan ada siswa di SMA di Tangerang minta validasi di SMA di SMA 1 Kota Serang itu boleh dibolehkan. Ya. Tetapi kan tidak etis gitu kan. Pasti nanti tawarannya itu akan diberikan dulu berdasarkan domisili kabupaten dia berasal. Ya, nah ini. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini saya coba ini web demo untuk SPMB. Insya Allah nanti dibuka Pak. Direncanakan nanti tanggal 17 itu hari Jumat kalau nggak salah nanti kita juga akan melaksanakan Zoom meeting dengan teman-teman pengembang dari Metranet. Nanti juga pembagian apa namanya user dan sebagainya. Ya. Nah ini nanti kalau pra SPMB ini Bapak Ibu seperti ini. Nanti di atas itu ada menu pra SPMB. Nanti tinggal diklik. Waduh, ternyata ini menunya masih ditutup ya. Nanti ini akan seperti ini. Eh Nisennya apa namanya datanya nanti akan muncul ketika diklik ini akan muncul pendaftaran-pendaftaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita tampilkan ini adalah data yang kita tarik dari Pusdatin. Nah, bagi siswa yang tidak masuk ke dalam data Pusdatin, karena mungkin tadi ada beberapa masalah ya. Yang pertama itu mungkin Dapodik atau emisnya belum benar sehingga anak tidak masuk ke dalam Dapodik pada betul-betul sekolah. Ya. Yang bisa ditarik itu adalah siswa yang berasal dari SMP, MTS di wilayah Provinsi Banten. Bagaimana Pak kalau seandainya ada siswa yang domisilinya di Banten tapi sekolahnya di luar Banten? Otomatis kan dia tidak bisa daftar. Nah, dia dalam pra SPMB-nya itu harus memasukkan dulu datanya dulu. Ya, memasukkan datanya dulu, nanti datanya itu akan kita validasi. Kalau
datanya benar, baru kita masukkan ke dalam pra SPMB. Nah, sehingga bagi siswa yang NIK atau mohon maaf yang NPSN, NISN-nya tidak masuk dalam database kita, pada saat pra SPMB dia melakukan dua kegiatan. Yang pertama itu adalah mendaftarkan dulu datanya, nanti akan divalidasi oleh tim di provinsi, kemudian data itu akan masuk ke database SPMB, baru dia bisa melaksanakan pra SPMB. Baru bisa melaksanakan pra SPMB ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nanti kalau sudah pra SPMB, baru langkah selanjutnya langkah-langkah biasa. Nanti kalau seandainya nanti ada yang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, Pak, anak saya sekolahnya di luar Banten, tapi mau ikut pra SPMB ke Banten, boleh, boleh ikut pra SPMB, tapi nanti ngisinya dia pendaftaran dulu. Datanya nanti kita validasi, kita cek dengan di Dapodik dan sebagainya, kita cek kalau datanya clear, baru kita masukkan. Nah, kemarin kami sudah menarik data, Bapak Ibu sekalian, ada 147.000 lulusan SLTP di Provinsi Banten. Yang MTS sedang kita proses ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan-persiapan pra SPMB terkait dengan validasi nanti data-data. Kalau yang SMK sekali lagi bahwa di sini ada SMK itu sekali lagi nanti penilaiannya secara offline. Ya. Pendaftarannya ada online tetapi nanti penilaiannya secara offline. Ya, karena untuk SMK itu ada nanti nilai rata-rata rapot 5 semester, ada hasil nilai TKA, kemudian juga hasil tes minat dan bakat, kemudian juga ada prestasi. Nanti prestasinya akan kelihatan, Pak, sesuai dengan apa namanya validasi. Nanti Bapak Ibu mau berikan berapa prestasinya. Kemudian juga nanti ada kewajiban penyandang disabilitas bagi tidak mampu. Nah, ini tidak mampu itu nanti lihat di desionya, Pak. Nah, itu ada 15%. Kemudian yang apa namanya juga yang memprioritaskan yang domisili terdekat itu ada 10%. Nah, ini ada pembobotannya nanti rata-rata rapot 30%, TKA 20%, minat dan bakat 50%. Nah, ini ada ini untuk penilaiannya ada sudah kita sampaikan. Nanti seleksinya diurutkan berdasarkan data yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau yang SMA, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini sesuai dengan ini sudah ada di Pergub tersebut, di Kepgub tersebut terkait dengan apa namanya pembobotan dan seleksi. Nah, misalkan ini yang domisili lingkungan sekolah, bobotnya itu jarak, kemudian usia, hanya dua. Nah, seleksinya itu jika melebihi kuota yang itu maka berdasarkan jarak dulu. Ya, jarak dulu. Kalau jaraknya sama, maka usia. Kalau usianya sama, maka berdasarkan waktu. Nah, ini seleksi ini Bapak Ibu sekalian untuk yang SMA itu otomatis oleh sistem. Oleh sistem ya. Oleh sistem. Nah, ini yang domisili wilayah. Nah, kemudian jalur afirmasi. Nah, kalau yang untuk prestasi akademik tadi nilai apa rapot dengan TKA. Rapotnya 70%, TKA-nya 30%. Nah, nanti bobotnya itu baru diseleksikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ilah khususon yang prestasi akademik ini kami bedakan antara perlombaan yang apa namanya berjenjang. Yang perlombaan berjenjang itu nilainya lebih tinggi daripada perlombaan yang dilaksanakan hanya satu kali. Jadi misalkan contohnya begini, OSN itu adalah berjenjang, O2SN berjenjang.
kemudian ada Porkab, Porprov, kemudian Pornas ataupun misalkan apa namanya PON, itulah yang berjenjang. Nah, yang berjenjang itu kita mulai dari paling bawah, juara 3 tingkat kabupaten diberi nilai 3, bobotnya 3. Selanjutnya ditambah satu. Sedangkan kalau perlombaannya itu adalah tidak berjenjang, misalkan tadi ada lomba sains dilaksanakan di mall misalkan. Nah, itu kan tidak berjenjang. Maka dia kalau juara tiganya itu diberi bobot satu. Ini bobot dua dan sebagainya. Nah, ini bobot-bobot ini sudah kita sampaikan dan ini dikasih dan validasi dari para validator di sekolah sesuai dengan eh, data yang disampaikan oleh calon peserta didik. Bagaimana kalau misalkan ada peserta didik yang mempunyai kejuaraannya banyak? Yang akan kita ambil adalah yang paling tertinggi. Jadi kalau misalkan dia punya tiga juara satu tingkat kabupaten, maka diambil salah satu, ya, diambil salah satu, tidak tiga-tiganya. Jadi diakumulasi enggak, hanya diambil salah satu, ya. Eh, Barangkali itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan kita untuk penyiapan pra SPMB di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti bersama-sama dengan panitia, para verifikator, membaca kembali terkait dengan juknis yang sudah kita sampaikan. Nah, sehingga nanti pelaksanaannya tanggal 20 nanti itu ketika pra SPMB dibuka, Bapak Ibu nanti sudah bekerja dengan baik. Ya. Nah, ini karena sekali lagi kita harapkan bahwa SPMB ini dengan adanya pra SPMB yang waktunya relatif panjang, orang tua diberi kesempatan untuk menyiapkan dokumen, menyiapkan persyaratan dan divalidasi oleh sekolah. Dan nanti kalau ada orang tua yang komplain ke provinsi, nanti akan kami balikan untuk divalidasi atau diverifikasi ulang di sekolah. Nah, sehingga di tahun-tahun sebelumnya itu kan ketika pendaftaran dengan jenjang waktu pendaftaran hanya seminggu, orang tua itu menyiapkan dokumen dan sebagainya, kemudian juga dia harus memilih jalur mana, jalur mana. Nah, dengan menggunakan pola SPMB yang tahun 2026 ini, dokumen-dokumen sudah di awal sudah kita selesaikan oleh pra SPMB dan orang tua itu bisa mengikuti secara teori untuk jalur SMA itu bisa mengikuti semua jenjang, semua jalur. Karena setiap jalur itu apa jadwalnya berbeda-beda. Jadwalnya berbeda-beda ya. Di sini di jadwal itu, nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini ada nanti jalur domisili itu pendaftarannya tanggal 10 dan 11 Juni. Pengumuman 13. Daftar ulang tanggal 15. Nanti tanggal 17 dibuka domisili wilayah 18 cuma 2 hari. Ya, 17 18. Tanggal 19 dibuka, diumumkan tanggal 20 daftar ulang. Afirmasi juga sama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga ini memang agak simultan, tetapi nanti mungkin kalau teman-teman di SMA itu nanti disibukkan dengan kegiatan daftar ulang, teman-teman di SMK itu nanti akan disibukkan masih dengan proses tes minat dan bakat. Karena ini yang untuk SMK itu ini ya jadwalnya. Pendaftarannya 16 sampai 20, tes minatnya itu lumayan panjang juga ya, 17 sampai 29 Juni. Itu ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada yang bertanya, saya cek dulu.
Ya, Pak Kabid dan Pak Kadis dan Pak Kabid mungkin masih belum bisa hadir. Bapak Ibu silakan yang akan bertanya, mohon untuk tidak berebut ya, tidak berebut untuk membuka mic-nya. Kami persilakan. Mic-nya sudah kami buka. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Pak Wawan mic-nya Pak Wawan tuh. Oh, ini ada mic yang ini yang trouble nih. Di absen saja Pak dari yang racing Pak. Tar dulu Pak, saya siapkan dulu ininya Pak, pulpennya Pak. Suaranya. Ya Pak, silakan Pak. Dari sekolah mana yang ditanyakan Pak? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Punten. Salam. Dari SMA Bandung. Izin Pak Haji, ada beberapa yang belum sepenuhnya kami bisa pahami dari panitia SPMB SMA Bandung. SMA dari sekolah mana Pak? Ya, Dari mana Pak? dari SMA Bandung Pak. SMAN 1 Bandung. Ya, Ya. ada dua hal yang tadi mungkin tidak saya simak penuh sehingga saya belum bisa memahami sepenuhnya. Yang pertama Pak Haji, yaitu terkait pilihan sekolah di pra SPMB dan di SPMB sesungguhnya. Artinya bahwa ketika di SPMB memilih SMA 1 dan SMA 2 di pra, apakah di SPMB-nya nanti bisa merubah sekolah pilihan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pilihan 1 dan 2. Bila mana calon siswa dinyatakan tidak diterima di pilihan 1, ya, apakah masih bisa diterima di sekolah pilihan 2, sementara di sekolah pilihan 2-nya kuotanya sudah terpenuhi Pak Haji. Berbicara pengalaman di tahun sebelumnya, itu ada sekitar 5 siswa yang tanpa mendaftar di sekolah kita, tiba-tiba di list pengumuman akhir, namanya muncul menjadi siswa yang dinyatakan diterima di kita dengan mengalahkan calon siswa yang sebelumnya sudah diterima namun secara nilai kalah oleh siswa yang limpahan dari sekolah pilihan pertama. Mungkin itu dua hal yang belum kami sepenuhnya pahami dari SMA 1 Bandung. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Baik, saya langsung jawab aja ya Pak ya, karena kita tanya. Mohon maaf, ini ya terkendala dengan jaringan di kantor. Jadi saya menggunakan HP ya. Dari SMA 1 Bandung, ini suaranya kedengaran. kedengaran Pak Haji, kedengaran. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ya karena ini kita menggunakan WiFi di Pemprov Bantennya tiba-tiba mati ya. Jadi saya udah ada backup di pakai HP. Yang pertama,
bahwa pada saat pra SPMB itu siswa hanya meminta tempat dia dipalidasi. Jadi istilahnya dia itu mau daftar, nah daftarnya itu dipalidasinya di mana? Ya. Jadi misalkan tadi katakanlah ada siswa saat pra SPMB minta validasinya pada saat pra SPMB di SMA 1 Bandung. Ya, di SMA 1 Bandung. Nah, kemudian di SMA 1 Bandung itu di pra SPMB-nya di SMA 1 Bandung. Tetapi nanti pada saat SPMB-nya dia tidak daftar ke Bandung, tapi daftarnya ke Cikande. Itu nggak ada masalah. Karena data siswanya itu sudah dianggap valid berdasarkan hasil pra SPMB. Atau misalkan dia mau daftar nanti SPMB-nya itu ke SMK 1 Cikande. Nggak ada masalah. Ya. Ya. Karena pada saat SPMB juga nanti pilihannya dikunci, Pak. Domisili wilayah itu nanti domisili lingkungan sekolah itu nanti ketika dia itu karena sudah ada tag lokasi, ketika dia mendaftar tag lokasinya ada, kemudian sekolah yang dituju ada titiknya, maka sistem akan menghitung jaraknya. Kalau jaraknya misalkan tadi pada saat domisili lingkungan sekolah lebih dari 500 di Kota Tangerang, maka selamanya dia tidak akan bisa daftar. Ya, itu. Ya, jadi sekali lagi, pra SPMB ini adalah merupakan validasi terhadap data calon siswa kita. Ya, karena kita tidak mempunyai rekam jejak data siswa tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan siswanya dari kita, lingkungan kita bisa melihat data rekam jejaknya. Misalnya lagi pilihan ini. Nah, kemudian terkait dengan nanti hasilnya, nanti yang sudah dinyatakan lulus atau diterima, itu nanti pada saat pendaftaran selanjutnya dia tidak akan bisa daftar. Ya. Nah, misalkan gini tadi, pada saat siswa itu kan diberi kesempatan 1 kali untuk merubah pilihan per hari. Jadi misalkan tadi kalau kita lihat di jadwal tadi jadwal SPMB-nya itu tadi mohon maaf ini saya buka lagi di jadwal SPMB-nya itu yang SMA ya. Misalkan dia pertama daftar di jalur domisili wilayah. Nah, kalau dia nanti hari pertama daftar, kemudian nanti di hari kedua mau pindah pendaftaran, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Itu. Tidak usah lapor ke sekolah, itu difasilitasi dengan akun dia. Ya. Karena ketika sudah ditutup, baru dikunci, Pak. Ya. Nah, kemudian hasil seleksi itu kan sistem, Pak. Nah, kemarin itu, sekali lagi, yang di Bandung itu karena kemarin itu kita ada beberapa yang bisa pilihan 2. Nah, sehingga mungkin aja dia daftar pilihannya di mana, yang jelas bahwa yang diseleksi itu adalah yang masuk ke dalam sistem, Pak. Kalau kemarin bahwa SMA 2 merasa tidak memvalidasi tahun kemarin, kami dalam sistem bisa melihat, Pak, rekam jejaknya. Daftar di mana, tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini. Jadi sekali lagi, nanti yang akan diterima itu adalah siswa-siswa yang ada di sistem. Sekolah tidak dibolehkan atau dilarang menambah-nambah kapasitas. Jadi kalau misalkan tadi Bandung, kemarin kan ngajukan 12, kami coret karena tidak ada kelas. Maka kita fasilitasi hanya 8. Itu pun juga 8 juga dengan penuh catatan dari kementerian. Karena data jumlah kelasnya itu tidak sesuai. Ya, nah, sehingga misalkan di sekarang dikasih 8 dikali 36. Nanti diterima sekian. Tidak boleh lebih lagi dari 36. Nanti kalau seandainya ada sekolah yang menerima siswa di negeri lebih dari 36, itu kepala sekolah yang bertanggung jawab. Kalau siswanya itu jelas tidak masuk ke dalam dapodiknya. Ya, nanti karena itu nanti akan berkelanjutan. Sekarang itu Bapak Ibu sekalian, kemarin ini saya menyampaikan sedikit ya, ada di beberapa instansi itu yang melihat histori daripada siswa. Jadi ada siswa memang tercatat dapodik akhirnya ada, misalkan di SMA Anu.
Kelas 3-nya ada, tapi kelas 2, kelas 1-nya tidak tercatat. Di mana dia tidak tercatatnya? Ternyata walaupun dia punya ijazah, dalam seleksi di lembaga tersebut dicoret. Nah, ini yang kita tidak harapkan ya, kita tidak harapkan. Jadi kita harapkan bahwa betul-betul, nah nanti pilihan tuh sekali lagi, kalau nanti pilihannya itu yang untuk ada pilihan 1, pilihan 2, untuk SMA itu adalah untuk jalur prestasi akademis. Jadi sekali lagi, pilihan 2 ini akan diproses kalau seandainya dua jalur tersebut di sekolah tersebut pilihan satunya kekurangan. Ya, kekurangan. Misalkan gini, dari Bandung itu ada yang pilihan 2-nya ke Cikande, atau kebaliklah, dari Cikande itu ada pilihan prestasi akademiknya, itu ada yang pilihan 2-nya di Bandung. Nah, nanti yang pilihan 2-nya itu akan melihat dulu yang pilihan 1 di Bandungnya itu memenuhi quorum nggak. Kalau misalkan pilihan prestasi akademisnya misalkan 50, yang daftarnya 30, berarti masih ada kosong 20. Maka yang dari SMA 1 Cikande itu dia akan menempati urutan di bawah, di urutan 31. Karena dia itu prioritasnya dulu. Prioritas 1 dulu yang didahulukan. Tapi kalau misalkan di Bandung sudah berisi 50, walaupun nilai yang pilihan 2 dari Cikande ini tinggi, itu nanti tidak akan diproses di SMA 1 Bandungnya. Kenapa? Karena dia pilihannya adalah pilihan 2. Karena ada tadi, dengan ada skala prioritas pilihan. Ya. Jadi sekali lagi, terkait dengan nanti kalau misalkan anak minta validasi verifikasi di Bandung, ternyata nanti anak pada saat SPMB-nya daftarnya ke Cikesal, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Jadi pada saat SPMB itu tidak ada lagi dia membawa-bawa sekolah validasi. Demikian juga tadi lintas SMA dan SMK. Kalau anak divalidasi di SMK 1 Kota Tangerang, maka anak itu pada saat SPMB-nya tiba-tiba berubah pikiran mau daftar ke SMA 1 Tangerang, itu nggak ada masalah. Karena hasil validasinya sama derajatnya. Itu barangkali ya untuk SMA 1 Bandung. Ya, barangkali itu. Ya. Mungkin ada yang lain? Izin Pak Adang. Oke. Dari mana? Dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Perkenalkan saya Tony Pak dari SMK Negeri 3 Tangsel. SMKN 3 Tangsel. Ya. Ya, Pak. Ini Pak terkait itu Pak, wilayah Pak. Kita kan kebetulan bersebelahan dengan Provinsi Jawa Barat Pak ya. Ini terkait dengan siswa yang di luar provinsi, untuk pendaftarannya sama Pak seperti tadi yang Bapak sampaikan, untuk yang tidak ada datanya gitu Pak ya. Nanti diproses dulu, dia daftarnya 2 kali, kemudian baru bisa masuk ke data provinsi gitu Pak ya. Mungkin mohon penjelasan Enggak, Pak. kalau yang luar provinsi Pak, pasti dia kan database-nya nggak ada. Jadi nanti dia Ya. akan memasukkan dulu data untuk kita verifikasi sehingga masuk ke database. Kalau nanti sudah masuk ke database, nanti baru dia bisa daftar untuk pra SPMB Pak. Nah, ini tentu beda Pak. Kalau yang untuk SMA yang luar domisili itu kan pertama nggak bisa masuk ke dalam domisili wilayah. Kecuali ada beberapa yang sudah kita tetapkan. Kecuali karena itu misalkan di Cilograng itu meminta yang dari Sukabumi dimasukkan, itu ada lain-lainnya. Nah, kalau misalkan yang untuk afirmasi, otomatis di SMA itu nanti yang luar provinsi Banten nggak bakalan ke data. Karena apa? Database kita itu hanya NIK yang ada di provinsi. Baru untuk jalur prestasi dan mutasi baru dia bisa daftar. Kalau yang SMK itu tidak mengenal domisili Pak. SMK 3 Tangsel Kabupaten, SMA 3 Tangsel itu boleh-boleh saja menerima siswa yang berasal dari Cilograng. Kalau mau daftar ke sana. Karena SMK itu tidak dibatasi. SMK itu tidak dibatasi oleh lingkungan ya. Oleh domisili lingkungan ya. Tapi gini Pak, kita kan berbatasannya dengan Provinsi Jawa Barat Pak ya. Tapi kan tadi Bapak sampaikan kalau yang tidak ada datanya dari provinsi kan itu harus tarik data dulu dari Pusdatin Pak ya. Nah itu mereka pendaftarannya 2 kali, tahapan 2 kali lagi atau seperti Enggak, apa jadi Pak? mereka itu gini, pendaftaran yang pertama itu dia mendaftarkan akun biar masuk ke SPMB kita.
Kalau Oh sudah ada gitu. akunnya dia daftar kayak biasa, SPMB biasa itu Nah, aja. tapi Pak yang proses SPMB biasa, verifikasinya Pak. verifikasinya Oh, dari panitia sama. sekolah. Oh, Verifikasinya panitia itu sekolah dia juga. akan minta di sekolah mana verifikasinya, Pak. Ya. Oh gitu ya. Oke, siap-siap Jadi Pak. dia Terima itu kasih Pak Adang. yang pertama yang mohon maaf tidak hanya yang dari Provinsi Banten aja, Pak. Misalkan begini, Iya. ada siswa yang lulusan tahun 2025 kemarin, 2025, dia mau daftar lagi, itu datanya nggak ada. Tetap dia harus memasukkan dulu data ke kita, baru nanti kita verifikasi datanya, baru masuk ke database. Kalau database-nya sudah ada, baru dia bisa melakukan pra SPMB, Pak. Oh iya. Tapi berarti tetap prosesnya di sekolah gitu Jadi Pak ya, verifikasi betul gitu ya. betul nanti jadi dia mah hanya Oke, siap. melakukan langkah pertama yang luar Provinsi Banten itu hanya melakukan yang pertama mendaftarkan dulu database-nya, Oh iya. kita verifikasi baru dia mengikuti langkah pra SPMB di kita, Pak. Itu Oh, ya. oke siap. Makasih Pak Adang. Ya, mangga mangga. Mangga yang ketiga. Izin Bapak bertanya. Boleh boleh dari mana, Pak? Izin Bapak, saya dari SMA Negeri 1 Lebakwangi. SMAN 1 Lebakwangi, Pak. Lebakwangi. Ya, Ya, monggo monggo. Kabupaten Serang. Pak, mohon izin, saya ingin bertanya yang terkait dengan prestasi. Untuk pembuatan prestasi itu kan sudah ada pembuatannya ya Pak ya. Itu pembuatannya kan udah otomatis dari sistem ya Pak ya. Nah, untuk validasi sertifikatnya otomatis kan dari kita panitia ya Pak ya. Nah, kadang-kadang kan ada sertifikat prestasi itu yang kayak bronze. Sertifikatnya itu tertulis emas, perak, sama silver itu kan. Tapi ketika kita cek itu ternyata perlombaannya itu online. Ketika dia dapat sertifikat emas, ternyata yang dapat emas nggak cuma 1 orang. Misalkan ada 5 orang gitu atau 10 orang itu. Nah, itu nanti validasinya gimana Pak? Ataukah kita harus validasi ke dinas atau nanti dari sekolah sebelumnya yang memvalidasi itu Pak? Mohon izin Pak. Jadi gini Pak, kalau ada yang online itu kan dia pasti dia minta izin ke siapa Pak? Karena terus terang aja ini sekarang banyak kemarin disinyalir yang seperti itu Pak. Nah makanya kita itu sekarang itu ada 2 validasinya. Yang pertama SIMTE, kalau SIMTE itu jelas ada di SIMTE ya, Sistem Informasi Manajemen Data. Yang kedua itu kalau tidak ada di sana harus ada verifikasi atau validasi ataupun legalisir dari instansi yang berwenang Pak. Silakan aja itu instansi yang berwenangnya, ya. Dinas pendidikannya mau nggak? Kalau nggak mau kita nggak terima gitu, Pak. Gitu aja. Ya. Baik Pak. Ya. Jadi kalau misalkan tadi ada kejuaraan yang online dan sebagainya, nah itu silakan aja nanti minta legalisir ke instansi yang berwenang. Kalau misalkan gini, di Provinsi Banten misalkan kami kan memberikan izin misalkan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan lomba, itu kami tanggung jawab Pak. Kalau seandainya ada rekomendasi dari kami, ada juaranya, kami mau tanda tangan legalisir gitu. Tapi kalau misalkan kami tidak diberitahu, tidak dikasih tahu, kemudian kami tiba-tiba harus melegalisir, kami nggak bakalan mau karena dasarnya nggak ada. Ya, itu aja. Jadi itu diserahkan kepada calon siswanya, ya, calon siswanya, gitu. Baik Pak, izin bertanya Ya. Pak. Iya Pak. Tadi dulu Lebakwangi udah beres ya? Siap Pak. Jelas Pak. Karena sekali lagi Pak. dari Lebakwangi itu saya katakan tadi validasinya itu pada saat pra SPMB Pak. Ketika pra SPMB sudah disetujui, maka nanti pada saat SPMB itu dia data itu mengikuti Pak. Oke. Gitu. Kalau dia juara 3, kejuaraannya apa nanti bobotnya akan muncul Pak. Ya. Oke. Ya, jelas Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Pak, Selanjutnya Pak Haji, saya mungkin Pak Haji. jangan berebut ya. Salam ya. Dari SMA 5 Pak Haji. SMA 5 mana? Tangerang, Kota Tangerang. SMAN 5 Tangerang. Oke. Kaitan yang tadi barusan Pak Haji, karena memang kalau terutama di Kota Tangerang itu karena memang tinggi gitu ya Pak Haji ya. Berkaitan dengan tadi yang prestasi non akademik, kalau tahun yang lalu itu
di kami itu dan diperbolehkan ya kalau tahun lalu itu untuk tes secara faktual gitu Pak Haji. Apakah tahun ini masih dibolehkan atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang legalisasi sertifikat itu standarisasinya apakah harus kedinasan atau boleh swasta gitu Pak Haji? Penyelenggara untuk legalisirnya. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya Pak Haji, yang terakhir nih ya, untuk validasi yang tadi disebutkan untuk verifikasi berkas dan lain sebagainya itu, apakah nih, karena kalau yang tahun lalu itu terkadang itu kita menemukan di lapangan itu ada faktor kesengajaan Pak Haji. Jadi dia katakanlah dia daftar di mana, tapi dengan data yang disalahkan, sehingga nanti dia menguntungkan untuk daftar ke sekolah yang lain gitu. Contohnya, misalkan kalau tahun lalu itu kan ada pilihan 1, pilihan 2. Nah, dia membuat data itu seakan-akan tuh titiknya tuh jauh dari sekolah kami gitu, misalnya dari SMA 5. Tapi dia punya target di pilihan kedua tuh, dia jaraknya titiknya tuh dekat dengan sekolah yang dia tuju. Nah, maksud kami itu pada saat nanti terjadi hal seperti itu, apakah kami sekolah itu masih punya wewenang untuk argumentasi bahwa datanya itu sebenarnya validasinya kurang tepat gitu, tidak benar gitu Pak Haji. Ya, itu gimana? Terima kasih. Baik, yang pertama, kita sudah men-set bahwa untuk prestasi non-akademis ini kan hanya 5% Pak. Karena yang non-akademis ini banyak sekali akal-akalannya dengan menggunakan sertifikat Pak. Oleh sebab itu kita perbanyak yang menggunakan nilai Pak. Sehingga kan ini kecil. Nah, masalahnya itu sekali lagi kita di sini dibolehkan, tetapi di aturan di sini kan ada untuk verifikaturnya itu dengan menggunakan yang pertama adalah aplikasi SIMTE, artinya terkurasi. Yang kedua itu berdasarkan legalisir validitas. Nah, validitas itu dari instansi pemerintah yang berwenang, Pak. Yang berwenang itu kan di sana itu biasanya dinas Pak, gitu kan. Kalau dinasnya nggak mau legalisir ya tolak saja gitu kan. Itu ya. Karena itu ya pengalaman dari tahun yang lalu Pak Haji. Jadi secara sertifikat itu katakanlah dia juara 1 nasional. Tapi waktu kita tes secara faktual itu nggak bisa apa-apa gitu Pak Haji. Gitu. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa kan kita itu nanti kalau itu tahun lalu, tahun sekarang itu kalau ada sertifikat seperti itu harus ada legalisir Pak. Legalisirnya itu ada di dalam juknis kita dari instansi yang berwenang, nggak menyebutkan tingkat kabupaten, tingkat nasional, tingkat provinsi, nggak menyebutkan. Kalau misalkan dinas kabupatennya dan pendidikan kabupatennya mau legalisir, ya kita terima Pak, gitu kan. Tapi kan hampir semua itu kan mereka akan menanyakan lu dasar hukumnya dari mana kan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita itu datanya di sini dijelas di dalam sertifikat itu di dalam SPMB halaman mana ya halaman dulu pemungutan dan seleksi ini ada yaitu yang dilegalisir itu ada Pak di dalam pra SPMB ada ya. Ada. Nah, itu jadi itu Pak. Kemudian terkait dengan tadi datanya, data harus valid Pak. Jadi kalau Bapak itu namanya memvalidasi dari SMA 5 itu lokasinya harus benar Pak. Karena kalau tidak benar nanti ada surat pernyataan itu bisa dibalikan Pak, bisa dikembalikan. Ya. Makanya kan kita itu sekarang harus ada kesamaan dalam validasi, baik lokasi dan sebagainya. Makanya untuk validasinya itu kalau diperlukan, sekolah itu boleh memanggil. Ya, misalkan validasinya itu saya ambil contoh ya. Yang paling mudah itu saya ambil contoh ya di SMA 2 Serang. SMA 2 Kota Serang itu validasinya tidak pernah online. Dia itu pasti akan diatur. Nanti calon siswanya itu bawa dokumen, nanti dokumennya itu diperiksa secara manual, secara luring Pak. Setelah luringnya selesai benar baru dia itu divalidasi Pak. Nah itu untuk memastikan titik lokasi itu di sana Pak. Itu.
Karena kalau seandainya nanti misalkan SMA 5 sudah memvalidasi dan titik tag lokasinya juga divalidasi oleh SMA 5, maka secara aturan itu nanti kalau ada yang komplain kami akan lihat siapa yang memvalidasi di SMA 5 ini. Nah, berarti kalau gitu bekerjanya serampangan. Tuh kan. Karena betul-betul kita itu harus menyampaikan dokumen ini untuk validasi ini ya, itu. Ya. Terutama tadi ya yang apa nama yang domisili ya, yang domisili. Karena kalau untuk prestasi sekarang kita agak diperketat, Pak. Sertifikat prestasi itu hanya digunakan untuk prestasi non akademik dan prosentasinya pun hanya 5%, Pak, dari kuota. Itu barangkali ya untuk SMA 5 Tangerang. Baik, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. SMK Keragilan. SMK Keragilan Pak Haji. SMKN 1 Keragilan ya. Oke. Siap, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Salam. Ya, izin bertanya dari SMK Keragilan. Yang pertama terkait siswa adem. Ya. Alhamdulillah SMK Keragilan tiap tahun mendapatkan titipan untuk siswa adem itu 5-6 siswa. Tadi di awal Pak Haji menyampaikan bahwasanya kita harus menyerahkan data program adem terkait penempatan konsentrasi keahlian. Agung. Ya. Agung. Ya. Tetapi biasanya kita akan mendapatkan informasi mereka itu ada di konsentrasi kalian mana, itu biasanya setelah kegiatan SPMB selesai. Biasanya Pak Haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait adem juga, karena mereka datangnya di akhir, nah ini apakah kita masukkan dalam kuota yang 36 per rombel itu, atau memang kita kurangi dulu 35 itu, atau menjadi 37. Itu yang pertama, Pak Haji, untuk yang siswa adem. Yang kedua, Pak Haji, terkait masalah SMK karena memang satu jalur aja. Di sini ada warga ekonomi 15%, kemudian domisili 10%, kemudian sisanya adalah tes, ya. Dan itu rapot, kemudian juga tes akademik dan juga tes minat dan bakat yang totalnya 10%. Artinya, kalau kita lihat di sini, rapot, tes minat bakat dan juga TKI itu 70%. Nah, ini apakah data untuk yang keluarga ekonomi tidak mampu dan juga domisili terdekat atau memang tetap mereka mengikuti tes kemudian kita ranking gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika misalkan yang keluarga ekonomi ini dan domisili rankingnya di bawah dan di luar daya tampung, apakah tetap kita pisahkan walaupun dia di bawah daya tampung kita? Itu Pak Haji. Yang kedua, yang ketiga terkait SPTJM. Nah, SPTJM ini yang mengeluarkan kan SMP yang bersangkutan Pak Haji ya? Atau MTS yang bersangkutan. Apakah formnya kita berikan atau dari mereka yang sudah dimiliki? Terima kasih Pak Haji, itu aja. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih dari SMAN 1 Keragilan. Yang pertama, terkait siswa ADEM, alhamdulillah data saya sudah ada, sementara penempatan berdasarkan sekolah yang dikirim oleh di bidang Diksus, Pak. Nanti akan kita sampaikan. Nanti saya minta sekolah, kira-kira ini anak ini mau disimpan di konsentrasi apa? Gitu. Ya, gitu kan? Kalau yang SMA saya nggak ada masalah apa ya, cuma yang SMK, karena ini nanti akan mengurangi ini Pak, mengurangi kuota Pak. Jadi misalkan di SMA, di SMK, bentar dulu saya cek dulu ya, di SMK 1 Keragilan, misalkan ini SMK, apakah mau ditempatkan di permesinan, misalkan atau di kendaraan ringan, di perangkat lunak, nanti akan mengurangi kuota jumlah siswanya Pak. Ya. Baik. Itu kita di dalam aplikasinya itu akan sekian Pak ya. Ya. Info jumlah anak adem. Ya, itu masalah siswa adem. Ya.
info jumlahnya berapa Pak dari kita? Nanti Pak, nanti kita akan buka Pak. Baik, Nanti saya bekerja itu Pak dengan teman-teman itu pakainya Google Sheet Pak. Nanti baik, Google Sheet saya itu akan saya sampaikan. Nanti juga yang tadi yang saya sampaikan juga terkait dengan apa namanya, terkait dengan kuota juga kita sampaikan. Dan nanti kalau yang sudah peak kita kunci Pak, tidak bisa dirubah Pak. Nanti ada baik. variabel misalkan link yang Bapak rubah gitu ya. Gitu ya. Insya Allah Pak, Siap, nanti siap. kita sampaikan. Siap, Padang. Yang kedua, SMK itu yang kedua terkait dengan yang SMK itu Pak, itu kan yang pertama itu kan ada 30, 20 sama 50 itu kan nilainya asli hitungan Pak. Jadi dari rata-rata rapot nanti Bapak Ibu rata-rata rapot itu kita tinggal ngambil dari sistem Pak, karena itu sudah dihitung berdasarkan verifikasi. Yang kedua TKA juga nanti dari sistem tinggal narik Pak. Pada saat Iya, daftar dia ada nilainya. betul. Yang ketiga, tes minat dan bakat. Itu tes minat dan bakat itu ada di Bapak, di Ya. sekolah. Iya, Yang ketiga, mungkin dari keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu dari kita nanti ada keterangan, Pak. Kolomnya desil 1 sampai desil 5. Kemudian juga jarak. Nah, nanti yang 15 dan 20% itu adalah diskresi diserahkan ke sekolah. Jadi selain nilai tadi yang 3, yang nilai tadi ada nilai rata-rata rapot, nilai TKA, kemudian juga ada nilai dari tes kemampuan minat dan bakat, nanti ada tambahan. Oh ini mah karena ada desil, ini bisa ditambah sehingga dia bisa menambah nilai Pak. Itu. Nah cuma di dalam aturan kita tidak menambahkan, tidak menyebutkan berapa-berapa. Itu nanti sekolah yang lebih bijak, lebih apa namanya, lebih santun. Karena ambil contoh begini Pak, contohnya ya, SMK 2 SMK 2 Kabupaten Tangerang itu setiap tahun tuh komplain ke kami Pak. Alasannya bahwa saya dekat tapi tidak diterima. Nah, ternyata setelah dicek nilainya itu misalkan tadi kurang. Tapi dengan menggunakan dua variabel tadi yang di dalam Juknis, dalam Permendikdasmen itu bisa menambah dengan kuota jarak terdekat, menambah, ataupun juga dengan menambah apa namanya nilai daripada tadi kemampuan ekonomi desil Pak. Dipersilahkan. Itu nanti akan kita backup Pak. Ya. Akan kita backup karena aturannya ada. Nanti aturan di sekolah itu yang diperkuat Pak, karena di dinas ini kan kita tidak menyebutkan itu, tapi nanti diperkuat dengan misalkan pos di sekolah. Jadi misalkan tadi kalau yang desil misalkan diberi tambahan nilai sekian, yang jaraknya dekat diberi tambahan nilai sekian. Nah itu nanti di backup oleh peraturan di sekolah. Nanti sampaikan ke kami, kalau nanti kita ada yang komplain, kita hadapi sama-sama gitu Pak ya. Baik. Nah yang terakhir terkait SPTJM untuk siswa itu kita siapkan di sistem Pak. Baik. Nanti siswa itu akan mendownload, mengisi, kemudian nanti pada saat SPMB dia itu nanti mengupload Pak. Gitu. Pada saat pra SPMB dia mengupload Pak ya. Oke. Baik. Itu Terima barangkali kasih Pak dari Haji. SMK 1 Keragilan, mangga. Ya, terima kasih Pak Haji. SMA 2 Siap. Yang lain Pak? Mohon izin Bapak dari SMK 2 Kabupaten Tangerang. Boleh, monggo. Nah, SMA 2 Kabupaten Tangerang disebut tadi ya. Pak Punten Pak, ini terkait pengalaman tahun kemarin gitu ya. Tahun kemarin kan SMK 2 kan dimonep sama Kejati Pak. Ya. Dirjen Kemendikdasmen dan dari inspektorat gitu ya. Alhamdulillah sih merasa sesuai Juknis gitu Pak. Tapi ada satu catatan nih Pak terkait dengan tes minat bakat gitu ya. Komentar dari Irjen itu karena beliau juga kan monep sekolah-sekolah yang lain, SMK yang lain gitu ya. Saya juga sudah sampaikan tahun kemarin itu ke inspektorat. Kenapa sih tes minat bakatnya itu tidak terstandarisasi di Dindik kata. Jadi satu sekolah dengan sekolah yang lain soalnya kok beda-beda gitu itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kita SMK itu menyangga 5 kecamatan Pak kalau SMK 2 ya. Meskipun kita di Sepatan
tapi dari Paku Haji, dari Selatan Timur, dari Rajek, gitu kan, Pasar Kemis, gitu kan. Termasuk sebagian diantaranya dari Mampang kan sini, gitu kan ya. Punten minta data update untuk program sekolah swasta yang ikut PSG, Pak. Karena tahun kemarin kita juga sudah melakukan pola yang sama, diarahkan ke sekolah-sekolah sekitar, tapi tidak ada data real time kuota yang kosong di mereka di PSG. Jadi akhirnya lari ke sini. Bu, saya udah nyari ke sekolah ini. Tahunya di sana kuotanya udah penuh gitu kan. Jadi akhirnya mah tolonglah ya. Ujungnya mah prosesnya kan Ripuna sampai kemarin tuh kan kita bolak-balik ke Kemdikbudrismen gitu ya Pak ya. Jadi pun temen itu selanjutnya di SMK itu kan satu jalur ya Pak ya. Nah, jadi satu catatan penting karena kalau di SMA itu kan 4 jalur ya Pak ya. Nah, untuk tahun kemarin di SMK 2 untuk jalur domisili kita ngambilnya kelurahan Pak. Jadi satu lingkup desa gitu ya. Tetap aja jadi masalah karena jumlahnya melebihi dari kuota yang ada. Nah, mohon izin apakah bisa gitu kan untuk jalur domisili yang terdekat itu kita menduplikasi jalur domisili yang ada di SMA. Jadi ada terkait nanti mungkin untuk di juknis turunan di sekolah ada jalur domisili lingkungan dan jalur domisili wilayah. Karena dan kami juga perlu ini Pak ya, perlu informasi adanya SMK yang baru, SMK 16 itu secara wilayah kan dekatnya ke Pasar Kemis Pak ya. Tapi katanya ininya masuknya ke Selatan juga gitu. Saya sudah telusuri ke Dindik, belum tahu gitu kan ya, apakah ikut SPMB tahun ini, terus jurusan yang dibuka juga jurusan apa saja gitu. Seperti itu Pak mungkin. Jadi emang kalau di SMK 2 untuk sekarang ini, wayang nabai gitulah disalurkan ke sekolah-sekolah yang terdekat gitu. Atur nuhun Bapak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Baik, emang ini SMK 2 ini memang tidak hanya menyangga 5 kecamatan sebenarnya seprovinsi Pak, karena itu kan SMK itu tidak ada wilayah domisili Bu. Jadi kita itu SMK itu bebas. Memang betul di SMK 2 ini karena ini kan sisa-sisa masa lalu Bu ya. Sisa-sisa masa lalu yang memang melaporkan ya. Karena dia melaporkan itu ada sebab akibat ya. Memang ada yang melaporkan itu yang murni memang betul anak tidak terima, tapi juga yang memang ada yang melaporkan itu karena embel-embel, Bu. Tapi insya Allah yang embel-embel ini kan sekarang kita sudah mulai tidak ada lagi. Jadi memang betul-betul yang komplain ke SMK 2 ini kan betul-betul anak yang murni tidak terima. Dijawab dulu ya Bu ya, memang ada SMK 16, tapi SMK 16 ini tahun ini belum ada permintaan dibuka dari bidang SMK. Jadi SMK 16 itu tahun ini belum menerima. Yang dibuka untuk SMK baru itu baru SMK 12 Kota Tangerang. Kalau tidak salah itu ada permintaannya, sehingga di kuota juga kita sampaikan itu ada SMK 12 Kabupaten Tangerang, SMK 12 Tangerang Kota. Ya, SMK 16 kabupatennya belum dibuka. Nah, kemudian tes minat dan bakat ini insya Allah Bu, ini secara bertahap, nanti kita sampai juga ke pimpinan. Karena memang kami melihat bahwa untuk tes minat dan bakat ini setiap SMK itu kan berbeda-beda. Tapi mungkin nanti ke depan ini itu mungkin tes minat dan bakat ini nanti akan kita masukkan untuk tahun depan ya, masukan depan itu nanti akan dilakukan di pra SPMB. Di pra SPMB juga itu nanti memasukkan juga yang untuk SMK juga proses-proses administrasi dan sebagainya itu betul-betul di pra SPMB. Sekarang karena sudah ditetapkan, jadi kita kan yang SMK itu dengan menggunakan juknis yang sekarang. Untuk ke depan insya Allah ada ya masukan-masukan dari teman-teman tadi terkait tes minat dan bakat ini nanti kita atur di dalam untuk ke depan itu mudah-mudahan kita bisa masukkan ke dalam pra SPMB sehingga nanti anak juga daftarnya juga teman-teman di SMK ini kesibukannya sama pada saat pra SPMB saja ya. Itu barangkali terkait SMA nanti kita sampaikan. Ini juga nanti akan ada pembinaan dan pimpinan terkait dengan
sekolah gratis ini, apakah memang nanti sekolah gratis ini menerima limpahan dari kita, atau misalkan nanti dia sudah menerima siswa duluan. Karena kemarin itu yang terjadi itu sekolah penerima manfaat sekolah gratis itu sudah menerima siswa duluan. Nah, sehingga anaknya itu sudah daftar dulu ke SMA PSG, kemudian juga, nah yang berjuang di negeri itu ketika ada sisa daftar ke PSG-nya sudah penuh. Nanti kita sampaikan ya untuk yang PSG ini, mekanisme PSB ini ke pimpinan. Itu barangkali ya untuk yang SMK 2 Kabupaten Tangerang yang bisa saya sampaikan ya. Untuk yang tahun sekarang kita ikuti aja dulu. Untuk tahun depan nanti kita coba untuk memasukkan bahwa tes minat dan bakat dan sebagainya itu masuk ke dalam pra SPMB SMK. Izin Pak, SMA 2KS Cilegon. SMA 2KS, mangga. SMA 2KS. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Salam SMA warahmatullahi Negeri wabarakatuh. 2 KS Cilegon. Izin bertanya Pak, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama terkait sertifikat tadi memang sudah dipertanyakan, tapi saya ingin mengetahui lebih jelas lagi. Katakan seperti ini Pak, karena kemarin ada kejadian sertifikat ini dari bimbel gitu Pak yang mengadakan, jadi tingkatnya nasional. Jadi nilainya otomatis bobotnya akan bertambah tinggi ya Pak, karena dia nasional juara 1 gitu Pak. Nah, tadi sudah dinyatakan oleh Bapak bahwa harus diverifikasi oleh dinas. Nah, katakanlah ada oknum Pak gitu. Ya diverifikasi oleh dinas gitu. Dinasnya mungkin dinas kota atau dinas kabupaten ya Pak. Nah, karena bidangnya itu nasional gitu. Apakah boleh yang verifikasi itu dari dinas kota gitu? Katakanlah ada oknum yang akhirnya oke, saya verifikasi biar masuk gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua tentang operator menerima dan menolak ya Pak pendaftaran itu Pak. Kalau tahun kemarin memang ketika ada kesalahan, katakanlah siswa itu seharusnya dia menginput nilai pengetahuan, dia menginputnya nilai keterampilan gitu Pak. Kadang kan bisa kita ubah ya Pak, oleh operator itu kita bisa ubah. Tapi sekarang kan tadi saya dengar katanya tidak bisa merubah, operator tidak bisa merubah. Jadi ketika ada kesalahan itu berarti kita harus memanggil ininya berarti siswa sendiri yang bisa memperbaiki gitu Pak. Jadi apakah harus ditolak atau harus kita beritahu? Karena tahun kemarin itu ketika kita tolak itu kan tidak ditolak sepenuhnya, melainkan harus diperbaiki, dikembalikan ke siswa, diperbaiki baru kita verifikasi lagi. Gitu. Apakah ini ketika kita tolak itu benar-benar tertolak gitu, atau memang ketika kita tolak itu siswa harus memperbaiki sendiri nilainya, baru kita verifikasi lagi. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terkait sertifikat jelas tadi ya ada dua. Yang pertama dari SIMTE, kalau ada di SIMTE itu tidak perlu lagi legalisir atau verifikasi ya. Tetapi kalau yang yang tidak ada di SIMTE itu kan harus melalui verifikasi. Nah, kalau verifikasinya itu adalah misalkan meragukan, Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke dinasnya. Betul tidak gitu kan, gitu. Alasannya kan gitu kan. Nah, itu silakan aja. Karena kalau di kami ya jelas di kami itu kan tidak mungkin memberikan legalisir kalau kita tidak mengetahui kegiatan itu, ada pemberitahuan dan sebagainya gitu kan gitu. Nah, mengenai penolakan ini nanti kan ini Pak, penolakan itu artinya dikembalikan. Jadi nanti siswa itu disuruh memperbaiki. Ya, dia tidak daftar ulang. Nanti dia menggunakan akun dia memperbaiki nilainya. Nanti kalau sudah memperbaiki nilainya dia disubmit lagi. Nah, jadi ini kan untuk dalam rangka tadi kenapa operator juga tidak diberi hak untuk merubah data dan sebagainya. Karena ini dikhawatirkan tadi ada operator yang bermain juga. Nah, kalau misalkan itu betul-betul di sekolah nanti kita menggunakan mekanisme SPTJM, Pak. SPTJM. Nah, itu.
Jadi kalau misalkan ada dinas yang melakukan legalisir, yaitu masalahnya di dinas. Nanti kalau ada yang komplain, kita sampaikan bahwa kami itu adalah sesuai dengan verifikasi bahwa berdasarkan sertifikat tersebut telah dilegalisir oleh siapa, kan gitu. Itu aja. Nah, karena kan kita mah sebagai user pengguna, Pak. Nah, kalau kita mah pengguna, yang dipakai kita itu adalah Juknis, Pak. Juknisnya jelas bahwa di sana itu ada instansi yang melakukan legalisir, Pak. Gitu. Baik, Itu terima barangkali kasih. ya untuk SMA Negeri 2 KS. Sudah Pak. Mungkin tidak ada lagi yang ini ya, yang bertanya ya. Insya Allah Itu, kalau Pak Haji. nggak apa-apa nanti kita SMA berdiskusi. 1 Pandeglang, Pak. SMA 1 Pandeglang. Pandeglang, monggo Pandeglang. Pandeglang, Ya, monggo. terima kasih Pak Haji Adam. Assalamualaikum Pandeglang dari warahmatullahi mana ini? wabarakatuh. SMA, SMK? SMA 1 Pandeglang. Oh, SMA 1 satu Pandeglang. Pandeglang, mangga, SMN 1 Pandeglang. Ya. Ya. Ya, yang pertama Padang berkenan dengan TKA kan nilainya belum ada. TKA. Itu bagaimana dengan proses pra SPMB yang kemudian nilainya belum ada itu. Itu yang pertama ya Padang ya. Yang kedua tentang SK domisili wilayah itu belum terbit ya. Ya. SK domisili wilayah tuh Pak. Ya. Itu bagaimana karena kita belum bisa menyebutkan wilayah mana masuk ke sekolah kita itu Pak. Itu dua saja Bapak Pak sudah, Haji. SK wilayah Bapak sudah konsultasi kepala sekolah enggak yang terkait SK domisili Pak? Karena saya sudah sampaikan di kepala sekolah, udah berkali-kali saya itu draftnya Pak, draft finishnya. Tanyakan ya. Nah kalau Ya. dilihat daripada Ya maksudnya begini Pak. Ya. SMA 1 Pandeglang berdasarkan data data yang masuk di kita, SMA 1 Pandeglang itu mencakup 3 kecamatan, Karangtanjung, Pandeglang, Cadasari, Pak. Ya. Ya. Oke. Itu Ya, wilayah siap. Terima domisilinya. kasih. Terus ya. Nah, yang kedua, TKA Ya. itu Bapak nggak usah pikirkan. Karena sekarang nilainya belum ada, nanti TKA itu kita minta data ke pusat, nanti akan kita injek di dalam sistem, Pak. Jadi nanti kita akan sandingkan apa namanya data TKA itu kita minta ke pusat, nanti kita sandingkan. Walaupun di sana sudah divalidasi, nanti kita tinggal masukkan Pak datanya. Nanti ada pembaharuan, ya. Oh, gitu. Nanti kita minta ke pusat, nanti akan diinjek, akan diinikan. Sehingga data TKA itu kan, kalau misalkan kita punya data rapot, ngapain juga kita minta validasi gitu kan? Kan cuma karena datanya kita tidak punya, maka kita minta data. Seperti halnya data untuk afirmasi data desil. Data desil itu kita sudah punya, Pak. Nah, sehingga tidak usah lagi meminta ke masyarakat. Nanti akan diinjek dari sistem gitu kan. Siap. Itu barangkali artinya, SMA 1 Pandeglang ya. Siap, Pak. Jadi artinya calon siswa itu tidak akan terhambat ketika mengisi pendaftaran Tidak pra, ya? ada, Pak. Kalau yang nggak diminta, kan TKA nggak diminta, Pak. Nggak bakalan ada minta permintaan data nilai TKA, apa nggak ada. Siap. Oke, makasih Pak Haji. Pak Haji. Ya, mangga ya. Cilegon, Pak Haji. SMA? Cilegon. Oke, mangga, Cilegon. Iya. Kumaha? Pak Haji, terkait dengan domisili lingkungan sekolah, artinya apa? Halo Pak Haji. Iya, mangga Pak ya. Terkait dengan domisili lingkungan sekolah, ini kalau mengacu pada itu ada kasus begini Pak Haji. Saat dia daftar itu pindah RT saja Pak Haji. Bukan pindah lokasi, hanya pindah RT. Nah, pada saat pindah RT itu lebih dekat dengan lingkungan sekolah. Apakah kita patokannya dengan kakaknya yang memang RT sebelumnya, atau memang itu menjadi patokan pada saat sekarang ini domisili itu Pak Haji? Yang mana pada saat itu kan lebih dekat, mungkin istilahnya itu yang sekarang ini pindah lokasi. Tapi cuma beda RT saja, satu RT cuma beda RT gitu Pak Haji. Nah, mana yang kita pilih? Apakah berdasarkan tempat pindahnya atau kakak sebelumnya? Yang kedua Pak Berarti Haji, Pak rumahnya pindah ya Pak ya? Rumahnya pindah, Rumahnya pindah Pak.
Iya, rumahnya pindah, cuma beda RT saja itu Pak Haji. Sama satu RW, cuma beda gini RT. aja. Kalau yang dekat-dekat dengan mungkin pihak Solo lebih tahu, nanti verifikasi lah saja. Tapi kan secara kependudukan harusnya secara kependudukan kan kalau misalkan ada pindah dokumen kependudukan harus dirubah. Jadi silakan saja terkait dengan validasi di sekolah masih Pak, ya. Kalau memang itu kan buktinya memang rumahnya udah pindah ke sana dan bisa dibuktikan apa tag lokasinya nanti di rumah yang baru Pak. Ya, itu. Oke. Toh nanti juga kita kan nggak akan membuka Pak, nggak akan buka sampai alamat Pak ya. Karena itu alamat itu termasuk data yang dikecualikan Pak, karena itu alamat privat, alamat pribadi ya. Oh, iya. Oke Pak Haji. Yang kedua Pak Haji. Baik Bapak Ibu, karena SMA saya ada undangan SMA 2 dari Kabupaten Tangerang Pak Haji. Badan Anti Narkoba. Aduh. Pak Haji sedikit SMA. Pak. SMA 2 Kabupaten Tangerang. Oke, yang terakhir ya ini yang pertanyaan ke-10 ya. SMA 1. Monggo. Kurang Yang terakhir ya. Pertanyaan. Iya. Gini, Pak, apa itu? saya mohon maaf, saya hari ada dari Badan Anti Narkoba. Nanti kita buka diskusi di grup dan sebagainya. Nanti kita ada perlu buka diskusi untuk membuka Zoom gitu kan ya. Itu ya. Gitu. Ya, udah terima kasih Siap. Pak Haji. Insya Allah nanti kalau nanti sudah jalan, kita itu akan membuka Zoom itu selama ini. Jadi kan Bapak Ibu sedang melakukan validasi itu, nanti kita buka Zoom. Nanti kalau Bapak ada pertanyaan nanti buka aja di Zoom gitu kan. Yang bisa masuk ke Ini Zoom itu nggak bisa semua, Kemdikbud, bisa Pak. karena perlu kita buka. Nah. Kaitannya dengan Kemdikbud dan Monggo SMA 2 Tangerang Kabupaten. Siap Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya dengan Kemdikbud Pak Haji yang jadwal pendaftaran Pak. Jadwal pendaftaran untuk yang pertama jalur prestasi. Jalur prestasi itu kalau dulu itu kan disatukan prestasi akademik dan non akademik. Nah, mengingat di jumlah di sekolah-sekolah itu yang prestasi kan sedikit ya, tidak banyak. Nah, maka saya sangat berharap ada perubahan untuk prestasi itu tidak dipisah waktunya. Satu waktu kan prestasi akademik dengan prestasi non akademik karena ini jauh Pak. Kalau misalnya tidak terpenuhi, ini akan menyebabkan kekurangan kuota untuk ke sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jalur mutasi juga sama. Jalur mutasi memang hanya 5%. Nah, dari 12 kelas, dari 432, lumayan banyak Pak, 22 orang jalur mutasi. Kalau tidak terpenuhi, karena itu posisinya di akhir daftarnya, maka juga tidak akan bisa dialihkan kemana-mana, karena sudah selesai semua jalur. Itu aja Pak Haji. Mohon ada perubahan waktu pendaftaran. Apakah digeser sebelum prestasi, kemudian yang prestasi itu digabung antara non-akademik dan akademik. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon dibaca dulu. Prestasi akademik itu hanya mensyaratkan nilai rapot dan TKA. Jadi dia itu walaupun nilainya kecil, itu selagi dia bisa ada nilai rapot dan nilai TKA. Ya. Selagi nilai rapot dan nilai TKA-nya ada, maka dia bisa daftar ke prestasi akademik. Kalau prestasi non akademik memang dia memerlukan sertifikat, Bu. Nggak ada masalah. Ya. Kemudian iya, Pak, itu nanti untuk persyaratannya, Pak. Tapi waktunya, Pak. Apa? Waktunya kalau misalnya tidak terpenuhi itu mau dialihkan kemana, Pak? Karena waktunya berbeda, Pak. Bukan, nanti orang nih, Bu. Orang-orang nanti yang siswa-siswa masuk ke dalam jalur yang pertama, domisili afirmasi itu prestasi dia juga daftar. Nggak salah. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi prestasi sekarang tidak mensyaratkan yang muluk-muluk. Ya. Emang Bu yang punya nilai rapot dengan nilai
Ya, nggak apa-apa. Yang akademis itu mengharuskan ada persyaratan kejuaraan, Bu. Iya, Pak. Iya, Itu makanya dia dibuat insya Allah kecil, saya Bu. memahami. Iya, tapi kalau misalnya kuota non-akademik itu tidak terpenuhi, nah itu sama mutasi itu nanti kekosongan Nggak ada siswa itu, masalah, Pak. Bu. Itu ya. Rekan saya, nanti misalkan kuotanya tidak terpenuhi nih, nanti kuota dari yang prestasi non akademik itu ada sisa, kemudian yang mutasi pasti ada sisa, itu kemana nanti? Nanti Bapak Ibu bisa isi pada saat perpindahan di semester 2 tuh, ya. Atuh Pak, kan dari Tuh, mutasi jadi aja itu 22, Pak. Banyak, Pak. Kita menerima pindahan itu nggak suka banyak sampai puluhan, Pak.